Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, rasa kasih yang tanpa batas. Rasa kasih yang diberikan buat orang yang beriman, buat orang Islam, buat orang yang kafir, bahkan orang munafik sekalipun. Sifat Ar-Rahman Allah selalu tercurah dari mulai terbit fajar sampai terbenam. Yang Maha Rahim, yang Maha Penyayang khusus bagi orang-orang yang mukmin, yang bertakwa. Hanya khususlah mereka-mereka yang mendapat sifat rahimnya Allah. Begitu banyak nikmat yang hingga saat ini kita sulit menghitung, kita sulit berapa jumlah nikmat selama Ramadan yang bisa kita syukuri dan yang wajib kita syukuri. Hikmah dari puasa tidak cukup menahan lapar ataupun haus, ataupun menahan dari penglihatan-penglihatan yang indah, menahan daripada pendengaran-pendengaran yang menyenangkan, ataupun menghirup udara yang segar, sesegar air. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mau diakui ataupun tidak, dicermati ataupun tidak, disadari ataupun tidak, nikmat itu ada. Makanya Allah berfirman dalam kitab suci Al-Quran, la in syakartum la'azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambah nikmat itu. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Dan barang siapa yang mengingkari nikmat pemberianku, kata Allah, maka azab Allah itu sangatlah pedih. Para sahabat, para pecinta dunia nyata, mungkin di antara kita terkadang masih bingung dalam menghitung banyaknya rezeki yang selalu Allah kucurkan dari langit dan Allah keluarkan dari dalam bumi, Allah datangkan dari laut, Allah turunkan dari gunung. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika manusia mengucapkan lafaz bismillah, maka di situ lafaz bismillah itu memiliki
circle, lingkaran waktu, lingkaran energi, lingkaran dimensi. Makanya manusia, kecuali orang yang tidak waras, itu mereka memiliki yang namanya rasa cinta. Laki-laki ataupun perempuan, tinggi atau rendah, kuat ataupun lemah, manusia sekecil apapun memiliki rasa cinta, sebagaimana mereka memiliki rasa benci. Adanya siang dan malam, adanya rasa ingin memiliki dan dimiliki. Sama, semua manusia itu punya rasa. Terima kasih kepada Allah, alhamdulillah yang tiada terhingga. Begitu indahnya Engkau ciptakan alam jagat, langit beserta isi, tubuh beserta makanan yang akan jadi santapan perut. Sesuai rentetan rantai makanan, tidak mungkin Allah menciptakan perut kalau tidak ada makanan yang akan masuk ke dalam. Makanya ketika manusia memiliki permasalahan hidup, sekecil apapun permasalahan hidup itu, sebesar apapun, setinggi apapun, sedalam apapun, semuanya ada jawabannya. Karena Allah menciptakan perut pun pasti ada untuk yang akan diisi ke dalam perut itu. Pernahkah kita terpikir Allah menciptakan seekor nyamuk? Sadar tidak? Seperti apakah organ tubuh di dalam perut nyamuk itu? Pernahkah kita berpikir ketika melihat seekor cicak yang menempel di dinding, makanan dari cicak itu ternyata berbeda dengan pada keumuman. Cicak itu tidak bisa terbang, tapi makanan yang akan dikonsumsi oleh cicak itu makhluk yang bisa terbang, seperti nyamuk. Itu adalah rantai makanan yang terbang kok dimakan oleh yang binatang melata, merayap di dalam tembok. Tembok di dalam rumah khususnya maksudnya. Dan masih banyak lagi rantai makanan yang di luar nalar manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Lawan nyebut asmanya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Kalau dihitung-hitung, tidak ada nikmat yang tidak sampai kepada makhluknya, ataupun tidak mungkin rezeki itu tidak ada untuk makhluk. Bahkan sekecil semut pun yang tidak bisa manjat atau merayap seperti tupai ataupun cicak, bahkan tidak bisa terbang, dia mencari rezeki itu di atas permukaan tanah. Ketika terjadi pandemi di 2019, bahkan sebelum itu pun Indonesia pernah diguncang dengan guncangan moneter di tahun 1998, yang di masa era itu, kalau nggak salah saya masih kelas 1 SMK,
Itu waktu Presiden Soeharto. Kita tidak memiliki kekuatan. Mata hanya memandang, hati menjerit karena gejolak politik di saat itu sudah sangat tidak stabil. Nah, begitu halnya pasca pandemi terjadi di era Pak Jokowi tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan sekarang 2023. Beberapa Ramadan telah kita lalui. Dan saya juga menyadari di Ramadan 2023 ini, di tahun Sio Kelinci Air, kita merasakan begitu sulitnya mencari penghidupan, begitu sulitnya mencari rupiah. Tapi saya tidak pernah menghiraukan ke situ, karena nikmat yang Allah anugerahkan itu tidak selalu melulu harus uang, tidak selalu harus melulu memiliki rupiah, tidak selalu harus memiliki berurusan dengan ATM, tidak selalu harus mengurusi isi dompet. Tapi isi otak kita masih kosong. Buat apa kita hidup? Hati kita masih lemah. Buat apa hidup? Manusia hanya menumpang di atas buminya Allah, hanya mengaku-ngaku, mensertifikatkan apa tujuan hidup mereka pun tidak mengerti, hanya mengumbar nafsu dan keinginan sesaat. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dengan datangnya bulan suci Ramadan di tahun 2023 ini suatu berkah. Walaupun di sebagian orang ada yang menikmati Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan, kesukacitaan, dan masih dari golongan-golongan yang lain masih mengalami ekonomi yang morat-marit, bahkan yang sangat sulit mencari makanan yang halal untuk dikonsumsi di saat berbuka puasa ataupun di saat sahur. Coba tengoklah, coba buka jendela, coba lihatlah keluar daripada pintu. Jangan kita hanya melihat sisi baik dari segi profesi yang sudah kita gapai dari profesi kita. Kita hanya melihat isi di dalam rumah, tapi kita tidak pernah bisa melihat kurang dari isi di dalam rumah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu mahalnya nafas, satu hentakan nafas yang masih kita bisa hirup di Ramadan tahun 2023. Itu suatu rezeki dari Allah yang tidak bisa dihitung dengan nilai rupiah ataupun dolar. Allah. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.